Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madina Aulia Rahma dengan nomor NPM 2407101167 dari kelas Bela Negara G166. Di sini saya sedang mereview artikel dengan berjudul Bela Negara sebagai wujud tanggung jawab warga negara menurut pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Artikel ini menjelaskan bahwa bela negara merupakan kewajiban konstitusional bagi setiap warga negara, sebagaimana diatur di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bela negara tidak hanya dimaknai sebagai pertahanan fisik atau militer, tetapi juga diwujudkan melalui kesadaran hukum, kepatuhan terhadap aturan, dan partisipasi aktif dalam bermasyarakat. Hal ini, mahasiswa hukum memiliki peran strategis dalam bela negara melalui sikap integritas, kejujuran akademik, serta keberanian bersifat kritis terhadap ketidakadilan. Mahasiswa hukum dapat menjadi agen perubahan dalam menjaga keadilan dan ketertiban nasional. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Dengan bela negara, warga negara turut menjaga kedaulatan, stabilitas, dan integritas bangsa Indonesia. Dalam perspektif konstitusional, makna bela negara tidak dapat dipahami secara sempit sebagai kegiatan militer atau pertahanan fisik semata. Konstitusi Indonesia menganut konsep negara hukum, sehingga pembelaan terhadap negara juga berarti pembelaan terhadap hukum, konstitusi, dan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi berdirinya negara. Bela negara dalam konteks ini mencerminkan loyalitas warga negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, serta prinsip persatuan dan keadilan sosial. Di sini saya juga menjelaskan bahwa bela negara memiliki dimensi hak dan kewajiban. Sebagai hak, warga negara diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam menjaga dan mempertahankan negara sesuai dengan kemampuan dan perannya masing-masing. Sebagai kewajiban, warga negara dituntut untuk menunjukkan sikap aktif dalam menjaga keutuhan negara, baik melalui kepatuhan terhadap hukum, partisipasi politik yang bertanggung jawab, maupun kontribusi sosial yang positif. Oleh karena itu, bela negara menjadi hubungan timbal balik antar negara dan warga negara yang bersifat konstitusional. Lanjut, artikel yang saya buat ini juga menguraikan bahwa bela negara dalam perspektif konstitusional bersifat multidimensional. Bela negara tidak hanya dilakukan melalui pengangkatan senjata, tapi juga melalui tindakan-tindakan non-fisik yang mendukung stabilitas nasional, kepatuhan terhadap hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, penolakan terhadap kekerasan, serta partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban umum merupakan bentuk-bentuk bela negara yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan seperti ini memperkuat negara dari dalam sehingga negara memiliki ketahanan yang kokoh untuk menghadapi berbagai ancaman. Semakin berkembangnya zaman pada saat ini, saya menekankan bahwa makna bela negara harus disesuaikan dengan dinamika sosial dan teknologi. Ancaman terhadap kedaulatan negara tidak lagi terbatas pada agresi militer saja, tapi juga meluas ke ranah non-militer seperti penyebaran hoaks, propaganda digital, radikalisme, korupsi, dan melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dari sudut pandang konstitusional, sikap kritis terhadap informasi, etika dalam bermedia sosial, serta penolakan terhadap tindakan yang merusak persatuan bangsa merupakan bagian dari kewajiban bela negara. Saya juga menyoroti tentang keterkaitan antar bela negara dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum dipandang sebagai elemen penting dalam pelaksanaan bela negara karena hukum merupakan instrumen utama dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan. Warga negara yang sadar hukum, patuh terhadap aturan, dan menghormati hak orang lain secara tidak langsung telah menjalankan kewajiban bela negara. Dalam perspektif konstitusional,
Hal ini sejalan dengan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan saya juga memberikan perhatian pada peran mahasiswa Fakultas Hukum dalam konteks bela negara. Mahasiswa hukum dipandang sebagai kelompok intelektual yang memahami struktur konstitusi dan sistem hukum nasional. Oleh karena itu, mereka memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjaga marwah hukum melalui integritas akademik, kejujuran ilmiah, dan sikap kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Mahasiswa hukum berperan dalam memastikan bahwa prinsip negara hukum tetap terjaga. Dan mahasiswa hukum juga diharapkan mampu berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum, edukasi hukum, pendampingan masyarakat, serta keberanian menyuarakan keadilan merupakan bentuk negara dalam ranah sosial. Hal ini sangat menunjukkan bahwa bela negara tidak selalu diwujudkan dalam tindakan heroik, tapi juga melalui kerja intelektual dan pengabdian sosial yang berkelanjutan. Oke, sebagai penutupnya, saya akan memberikan kesimpulan. Artikel ini menegaskan bahwa bela negara merupakan kewajiban konstitusional yang memiliki makna luas dan dinamis. Dalam perspektif konstitusional, bela negara adalah bentuk tanggung jawab warga negara untuk menjaga konstitusi, hukum, dan nilai-nilai kebangsaan. Bela negara harus diwujudkan melalui sikap sadar hukum, partisipasi aktif, serta komitmen terhadap keadilan dan persatuan nasional. Dengan pemahaman tersebut, bela negara tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga kedaulatan dan martabat negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.